setiap ilmu yang Anda dapatkan itu pemberian dari Allah. Allah yang menghendaki Anda hari ini dapat pelajaran tentang mengusap telinga dan mengusap leher. Berarti Allah menghendaki Anda dapat pahala tambahan. Iya, harus diyakini begitu. Karena nggak semua orang tahu kan ilmu ini. Semua ilmu itu dari Allah. Berarti kalau sehari ini saya tahu ilmu ini, Allah itu sedang memberikan ilmunya kepada saya. Begitu Pak caranya ya. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini saya akan sampaikan fikih mazhab Syafi'i terkait masalah bab wudu Bapak Ibu. Bab wudu khususnya tata cara mengusap telinga dalam mazhab Syafi'i. Ini dulu pernah kita pelajari, tapi penjelasan lengkapnya, detailnya hari ini Pak. Ya, penjelasan tambahan Pak. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian, mengusap kedua telinga itu sampai 15 kali Bapak Ibu. Sampai berapa? 15 kali ya. Biasanya kan 3 kali ya Bapak Ibu ya. 3 kali. Nah ini sampai 15 kali Bapak Ibu. Ya. Makanya ini kita pelajari, mudah-mudahan fikih mazhab Syafi'i ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan wudu kita semakin sempurna ya. Kalau sah mah sudah sah Pak wudu kita alhamdulillah. Karena sahnya wudu kita kan minimal rukun wudu Pak ya. Adapun yang lain-lain itu adalah pelengkap penyempurna pahala. Kita ingin ibadah kita itu tidak hanya sekedar sah, tapi pahalanya bertambah dengan bertambahnya ilmu. Begitu caranya ya Pak ya, Bu ya, insyaallah. Baik, yang pertama kita baca dulu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bukan thumma ya, masaha harusnya ya. Ya. Masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Jadi kata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masaha Pak bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'ahi as-sabbahataini fi udhuni. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua jari telunjuknya. Ya, jari telunjuk yang kanan sama jari telunjuk yang kiri untuk mengusap bagian dalam telinga. Ya, jadi daun telinga kita itu ada yang ini, bagian depan ini sama bagian belakang. Ya, ada dua sisi ya. Bagian dalam sama bagian belakang ya, depan sama belakang lah gitu ya. Nah yang jari telunjuk itu untuk mengusap yang depan Pak ya, pokoknya daun telinga yang apa ini ya, bagian depan ya, bagian dalam ini depan. Lalu wa masaha bi ibhamaihi, beliau mengusap dengan kedua jari jempol, ya ibham itu jempol, untuk zahira udhunaihi, bagian luar berarti bagian yang belakang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu mengusap telinga caranya ya begitu Pak, dengan dua jari itu ya, dengan dua jari tadi ya, jari telunjuknya untuk yang sini ya bagian dalam lah ya, lalu yang jempol untuk yang bagian belakang ya, digerakkan begitu ya. Baik, ini cara ngusapnya ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi saya tegaskan, mengusap telinga itu tidak hanya 3 kali Pak Bu ya. Ternyata di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan sampai berapa kali? 15 kali. Siapa di antara Bapak Ibu yang mengamalkan tata cara yang 15 ini? Ada yang pernah? Belum? Baru tahu ini? Baru tahu ini? Alhamdulillah, inilah pentingnya ngaji ya. Meskipun kita ngajinya sudah sampai bab
apa itu fikih jenazah ya Bapak Ibu ya, sudah sampai jenazah. Tapi yang namanya ngaji Pak Bu, termasuk saya, pasti ada ilmu yang kelewatan, pasti itu. Makanya diulang lagi, ngaji lagi, ditambah lagi ilmunya. Ya, proses belajar ilmu agama itu memang begitu ya. Tidak cukup sekali belajar ya, harus diulang, dibaca lagi. Oh ketemu lagi ini, oh ketemu lagi ilmunya begini. Nah salah satunya ini Pak Bu, masalah mengusap telinga dalam mazhab Syafi'i ternyata sampai 15 kali. Ini kalau Anda lakukan Pak Bu, pahalanya tambah sempurna ya. Kita ingin pahala wudhu kita seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Makanya nanti di akhirat derajatnya tinggi di surga itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik, kita bahas satu-satu ya. 15 kali ini kira-kira seperti apa Pak ya? Kok sampai 15 kali ya? Yang pertama jamaah, mengusap kedua telinga 3 kali itu nanti pada saat membasuh wajah. Ini 3 kali yang pertama ya. Jadi 3 kali 5 kan 15 Pak Ibu ya. 3 kali 5, 15. 3 yang pertama itu kata mazhab Syafi'i pada saat kita membasuh wajah. Ini ya betul. Anda kalau wudhu biasanya apa mulainya? Mungkin baca bismillah dulu ya, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, terus cuci tangan gitu kan ya. Terus mungkin kumur-kumur dulu, terus istinsyak. Nah, pada saat Anda mau ambil air untuk membasuh wajah, itu kan kita niat lagi gitu ya. Niat di dalam hati. Itu yang rukun Pak Bu, masih ingat ya? Niat yang wajib itu adalah bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau niat yang di mulut, yang nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, itu sunnah. Itu sunnah yang sebelum wudu biasanya ya, sunnah. Tapi kalau pas basuh wajah jangan lupa niat lagi Pak Bu. Jangan lupa niat lagi ya. Dalam mazhab Syafi'i memang niat yang wajib bersamaan dengan basuh wajah. Nah, pada saat Anda basuh wajah itu Pak Bu, berapa kali basuh wajahnya? 3 kali. Maka caranya begini, kalau sekaligus mengusap telinga, ambil air, diusapkan, diratakan dulu wajahnya, jangan diangkat ya, jangan diangkat, langsung ke telinga. Seperti tadi, dari telunjuk depan ini untuk bagian depan ya, dari telunjuk, terus yang jempol bagian belakang. Begitu ya. Jadi seperti itu. Ternyata dianjurkan pada saat basuh wajah sekaligus telinganya diusap ya. Itu 3 yang pertama. Karena kita basuhnya 3 kali. Berarti ambil lagi air kedua, diratakan dulu wajahnya, setelah rata jangan diangkat ya Pak ya. Karena kalau diangkat nanti istilahnya ada air mustakmal gitu ya. Air mustakmal terus diusap sekaligus telinga gitu ya. Dan bersamaan ya. Bersamaan. Bukan kanan kiri bukan ya, bersamaan. Serentak ya, bersamaan atau serentak ya. Tidak berlaku kanan kiri kan, telinga itu tidak berlaku begitu. Langsung bersamaan. Oke. Nah, ingat-ingat ya Bapak Ibu, nanti kalau wudu basuh wajahnya yang 3 kali itu sekaligus juga diusap telinganya. Oke. Paham sampai sini? Ya, nanti mungkin harus praktek ya, salah satu jamaah nanti maju ya. Oke. Yang kedua, mengusap kedua telinganya 3 kali juga. Kapan? Pada saat mengusap kepala. Ulangi. Pertama tadi mengusap telinganya bersamaan dengan apa? Wajah. 3 kali ya. Set 3 kali. Setelah membasuh wajah kita ngapain kalau wudu? Urutannya dulu. Tangan dong ya, basuh tangan kanan 3 kali ya, 3 kali tangan kanan, terus tangan kiri 3 kali gitu kan. Baru setelah itu mengusap kepala dulu. Nah, ini yang kita bahas ya. Pada saat Anda mengusap kepala, Bapak Ibu, dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, langsung diusap telinganya. Digabung ya, secara langsung bersamaan dengan mengusap kepala dengan air yang sama, berarti nggak usah ngambil air lagi. Pokoknya air bekas kepala tadi diusap untuk kepala, jangan diangkat ya.
langsung diusap ke telinga 3 kali. Ya karena mengusap kepalanya 3 kali. Ya, kalau saya praktekkan begini ya. Ambil air ya, kita basahin ya. Namanya mengusap nggak perlu ada air. Ya, namanya mengusap itu airnya boleh dibuang, yang penting basah. Anda usap ya, terserah mau sebagian boleh atau semuanya, lebih afdal semuanya, Pak. Dari depan ke belakang ya, terus balik lagi ke depan, langsung diusap satu. Ya, ambil air lagi, dibasahin, dibuang airnya nggak apa-apa, terus diusap dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, terus diusap. Sudah, itu 2 ya. Ambil air lagi, dibasahin, terus usap kepalanya dari depan ke belakang, balik lagi, lalu langsung telinga. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mengusap kedua telinga 3 kali bersamaan dengan mengusap kepala. Ya, sudah 6 kan? 3 tambah 3, 6. Baik, ingat-ingat urutannya ya. 3 pertama tadi bareng dengan wajah, 3 yang berikutnya bareng dengan kepala. Selanjutnya, ini yang ketiga. Mengusap telinganya secara terpisah. Setelah selesai tadi bareng dengan kepala, ngambil air baru lagi khusus untuk telinga. Ya. Jadi pakai air yang baru. Kalau tadi airnya sama dengan air yang kepala. Ya, kalau ini ngambil air baru lagi untuk khusus untuk telinga. Ya, jadi ngambil air lagi, Pak. Nah, dibasahin ya. Secara tersendiri Pak ya. 1, ambil lagi. 2, oke, ambil lagi. 3. Nah, zahiran wa batinan itu, zahiran itu belakang, batinan itu bagian depan maksudnya ya. Mengusap kepala secara terpisah setelah mengusap kepala tadi, zahiran wa batinan, bagian depan sama belakang itu ya, bagian belakang dan depan dengan air yang baru ya. Kalau tadi dengan air yang sama ya, air untuk kepala tadi langsung. Kalau ini ngambil air baru lagi Pak 3 kali. Iya, sendiri air. Dia terpisah dengan kepala. Baik. Itu sudah berapa itu? 9, Pak. Sudah 9 ya. Ini harus dihafal ini Pak ya. Nanti praktek kalau nanti sholat duha atau sholat duhur ya. Praktekkan Pak. Ilmunya berarti manfaat itu. Iya. Saya Pak setiap hari alhamdulillah selalu menjaga yang 15 kali ini alhamdulillah. Ya, semenjak saya tahu ilmu ini saya amalkan terus sampai sekarang ya, diamalkan ya. Supaya ini Pak, pahala wudhu kita tambah itu. Ibaratnya kalau nilainya 90 ya tambah jadi 100 lah kira-kira begitu ya. Semakin sempurna. Berikutnya 3 kali yang berikutnya kapan? Yaitu sama ngambil air baru lagi, tapi khusus jari telunjuk saja, ditusukkan ke lubang telinga kita. Nah, jadi setelah tadi mengusap 3 kali secara terpisah, ngambil air lagi tapi khusus jari telunjuk Pak. Bu. Telunjuk Anda tadi basahin tojos. Tahu tojos ya? Ditusukkan ke lubangnya ya. 1, ambil lagi air dibasahin khusus telunjuk saja. 2, ditojos, ditusukkan ya. Lalu ambil lagi 3. Nah, seperti itu ya. Unik ya Pak ya Bu ya. Kok bisa ada begitu tuh? Sanadnya tentu ada dari para ulama madhab Syafi'i. Begitulah yang disampaikan, diajarkan oleh para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala. Mereka punya sanad keilmuan tentunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 3 yang keberapa itu tadi? 12 berarti ya. Yang ke-12 ya. Nah, satu lagi yang terakhir Pak. Kira-kira apa? Coba diingat-ingat. Kira-kira apa ini Pak? Yang 3 berikutnya ini. Iya betul lah ya. Yaitu dengan cara menempelkan kedua telapak tangan secara rata. Jadi basahkan Pak. Kalau tadi kan khusus jari telunjuk ditojos. Kalau ini kedua telapak tangan kita dibasahin lalu ditempelkan begini. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Ini kalau dalam kitab fikih namanya istidhar. Istilahnya apa? Istidhar ya. Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak ngaji ya nggak tahu ya. Disampaikan oleh ulama kita seperti inilah
dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ini sanad dari para ulama Syafi'iyah ya, atau ijtihad dari para ulama Syafi'iyah. Baik, sudah lengkap itu ya, 15. Ya, ini harus dihafal, dihafal Bapak Ibu. Ya, mau praktek sini? Siapa ini mempraktekannya ini? Ya, ayo mana artisnya mana nih? Tunjuk satu Pak Ustaz Judi, ketua kita nih. Tunjuk satu orang untuk mempraktekkan ke depan. Pak siapa? Pak Eko. Ya, enggak ya. Pak Guru, ya monggo silakan. Ya Pak Guru silakan. Ya. Ya, masuk TV ya, masuk TV nih. Ya, masuk TV ya, masuk YouTube ya. Jelas. Silakan sini Pak Guru, mohon izin ya. Baik, ada 5 kali mengusap, berarti 5 kali 3 15 ya, betul ya? Ya. 3 yang pertama masih ingat apa tadi? Pada saat membasuh muka atau wajah. Coba diperhatikan, pura-pura ngambil air dulu. Ya. 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 Oh, dari awal. Mau dari awal ya. Ya sudah. Dari awal kita ambil yang simpel-simpel saja, kumur-kumur dulu. Ya. Cuci tangan dulu, telapak tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil bismillah ya. Kumur-kumur. Ya, 3 kali. Bersamaan dengan hidung. Ya, dulu kan sudah pernah kita sampaikan. Dalam madzhab Syafi'i paling afdol pada saat kumur-kumur langsung dihirup, bukan dipisah, betul ya. Coba ambil air, langsung dihirup, sebagian dihirup, ya, terus 3 kali, ya, terus, ya, terus, ya. Setelah itu apa? Nah, siap-siap ngambil air lagi. Jangan lupa ya, dalam hati niat berwudu. Saya niat wudu gitu aja sudah sah pada saat basuh wajah. Dan jangan lupa telinganya diusap ya. Berakhir diratakan dulu, wajahnya diratakan terus, diusap-usap ya, terus telinganya diusap. Set kata. Nah, begitu ya. Baik, ambil lagi kan 3 kali. Ya, terus diusap-usap, terus diusap ke telinga. Oke, jangan diangkat ya. Oke, langsung. Baik, itu yang kedua. Lanjut lagi, satu lagi. Wajah sudah, set diusap telinganya. Oke, ini 3 yang pertama bareng dengan wajah. Lanjut wudhunya apa setelah itu? Cuci tangan 3 kali yang kanan. Ya, tangan kanan dulu. Ya, basuh sampai 3 kali. Ya, terus ya gitu ya. Enggak begitu. Salah. Dalam madzhab Syafi'i bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang betul kanannya langsung 3 kali. Ya. 1 2 3. Ya, gitu ya, Pak ya, Bu ya. Dalam madzhab Syafi'i itu selesaikan dulu yang kanan 3 kali. Ya, karena ada yang kanan kiri kan? Tidak benar. Yang betul 3 langsung yang kanan. Baru setelah itu yang kiri 3 kali. Ya, diratakan 3 kali sampai kalau bisa sampai ke atas banget ya, biar dapat pahala yang cahaya itu. Oke, sudah. Setelah itu kita mengusap kepala kan, ambil air ya. Tidak perlu airnya menggenang ya. Pak Guru boleh dibuang airnya. Nah, gitu ya. Setelah itu usapkan kepala dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan, langsung telinga. Iya, betul. Oke, itu 1. Lagi, ambil air lagi. Ya, usap ke depan ke belakang, balik lagi ke depan, terus diusap telinganya. Oke, terus lanjut 1 lagi, yang ketiga. Iya, set ke depan, langsung telinga. Nah, itu 3 yang kedua tadi ya, betul ya? 3 yang kedua bersamaan dengan kepala. Nah, terus usap lagi, gimana? Pakai air yang baru, ngambil air ya, khusus telinga. Ya, 1, ya, ambil lagi. 2, ya, 3. Oke, sudah berapa ini? 9 ya? Sudah 3 yang ketiga berarti 9. Berikutnya apa? Iya betul, telunjuk. Basahi telunjuknya. Iya. Cus. Ntar bocor. Ya benar. Pelan-pelan nusuknya ya. 2, oke. Ya, 3. Jadi khusus jari telunjuk ya, ditusukkan ke lubang telinga kita. Ya, secara bersamaan 3 kali. Betul. Terakhir, tadi ke-12 berarti ya. 3 yang terakhir adalah telapak tangan dibasahin ya. Dibasahin, ditempelkan secara bersamaan. 1, terus 2, ya, 3.
Masya Allah, itu sudah sempurna itu yang 15 kali Ustaz tanya. Nah, setelah itu apa kita? Kaki ya, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali dan lalu berdoa. Ya, terima kasih Pak Guru, jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan mulai hari ini bisa langsung kita praktekkan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bapak Ibu sudah pernah mendengar penjelasan ini sebelumnya? Baru ini ya? Alhamdulillah ya. Oh, pernah lihat orang-orang tua kita zaman dulu ya. Cuma kita tidak tahu ya itu dari mana gitu ya. Kitabnya apa gitu ya. Ini Pak, nanti kalau ada yang bertanya rujukannya dari kitab apa? Setahu saya satu ada kitab karya Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ya, dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri itu ada. Ya? Nailur Roja juga ada ya, kata Ustaz Abdullah, Nailur Roja juga ada disebutkan. Sampai 15 kali juga ya. Ya. Terus ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi itu tapi nyebutnya sampai 12. Kalau Syekh Nawawi itu hanya 12. Oke. Ada lagi kitab namanya At-Taqrirat As-Sadidah. Itu sampai 15 menyebutkannya ya. Seperti yang kita sampaikan tadi itu 15 kali ya. Kenapa Pak Bu ya? Kok seperti ini? Yang nomor satu itu Pak Bu, kenapa mengusap telinga bersamaan dengan wajah? Karena ada madhab lain yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Ya, telinga itu bagian dari wajah. Makanya kata madhab Syafi'i, khurujan minal khilaf. Untuk keluar dari khilaf itu kami mengatakan disunahkan mengusap telinga pada saat membasuh wajah. Karena ada madhab lain Pak, itu mengatakan wajib mengusap telinga itu. Karena dianggap bagian dari wajah. Kalau madhab Syafi'i kan wajah itu cuma ini doang, telinga itu bukan wajah. Tapi madhab lain mengatakan telinga itu bagian wajah gitu. Nah maka kata madhab Syafi'i, ya wis lah, khurujan minal khilaf, itu istilahnya. Apa khurujan minal khilaf itu ya? Keluar dari khilafiyah ulama yang tadi ada yang mewajibkan, kami berfatwa disunahkan. Kalau bisa supaya keluar dari perdebatan itu kita tetap mengusap tapi hukumnya sunnah. Baik. Terus yang kedua, kenapa mengusapnya bersama dengan kepala? Ya karena tadi ada madhab lain juga yang menganggap telinga itu bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Gitu Pak. Jadi ada madhab, saya lupa madhab Hambali kalau nggak salah. Ya madhab Hambali itu mengatakan telinga ini bagian dari kepala, maka wajib diusap kata madhab Hambali. Kalau kata madhab kita Syafi'i, ya wis lah khurujan minal khilaf, kita keluar dari perbedaan para ulama, maka tetap kami usap bersama dengan kepala, tapi kami menghukuminya sunnah ya, karena tadi untuk menjaga khilafiyah yang ada yang mewajibkan tadi ya. Baik. Nah kalau yang nomor 3 secara terpisah, nah ini kalau ini memang fatwa madhab Syafi'i Pak, yang nomor 3 itu memang ada kesunahan pakai air yang baru ya. Terus kalau yang nomor 4 dan 5 ini yang saya sampai sekarang belum mendapatkan penjelasannya. Kenapa ada istilah apa tadi? Tusuk ya, ditojos itu khusus lubang, itu kenapa? Wallahu alam ya. Terus yang kelima itu untuk kesempurnaan. Setahu saya untuk yang nomor 5 itu istidharon supaya sempurna, supaya rata saja. Berarti untuk nomor 4 dan 5 sepertinya ijtihad dari para ulama Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala. Barangkali nanti Ustaz Abdullah kalau ada dalil hadis khusus gitu ya, bisa sampaikan kepada kita ya. Cuma selama ini sampai saat ini saya baru menemukan penjelasan yang nomor 1, 2 dan 3 ini. Kalau untuk nomor 4 dan 5 itu sepertinya ya wallahu alam ijtihad dari para ulama kita. Oke, wallahu a'lam. Nah, ya kenapanya gitu ya, hikmahnya apa gitu ya dari segi kesehatan ya. Baik, lanjut ya. Sudah hafal belum Pak Bu? Atau sudah difoto ini? Sudah difoto ya? Nanti di share di grup CKJ berarti ya. Ya jamaah supaya nanti bisa diamalkan di rumahnya. Biar nggak lupa, dipraktekkan Pak. Dan memang agak lama wudhunya jadinya. Ya pertama Anda harus nginget-nginget ya urutannya tadi ya. Tapi kalau sudah terbiasa cepat kok Pak. Alhamdulillah seperti saya sudah terbiasa setiap hari begitu, ya biasa aja.
Cepat kok wudhu, nggak lama ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau ini dalil nomor 3 tadi Pak, yang mengambil air bukan bekas kepala tadi ya. Ini yang fatwa resminya Madzhab Syafi'i itu yang tadi nomor 3 itu ya. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW ketika mengusap kedua telinganya itu menggunakan air yang baru ya, bukan bekas dari mengusap kepala. Berarti yang nomor 3 tadi itu dengan air yang baru. Kalau yang nomor 2 tadi ya karena dianggap khurujan minal khilaf, karena ada yang mewajibkan, dianggap telinga itu bagian dari kepala ya. Baik. Ternyata Bapak Ibu, setelah mengusap telinga kan biasanya kita basuh kaki kan ya. Ya, urutannya begitu ya Pak Guru tadi ya, basuh kaki. Sebelum basuh kaki ada kesunahan mengusap leher. Ya. Leher. Ini bagian belakang. Punuk. Iya, leher kan ini. Ya, leher. Leher dari depan ini bahkan kalau bisa sampai ke sini. Iya. Ya. Kalau punuk nanti punggung ya. Ya. Iya, ini punuk ya. Ya. Ya, leher belakang itu punuk berarti ya. Ya. Kalau dalam kitabnya itu raqabah. Ya. Mashu ar-raqabah. Apa itu mashu ar-raqabah? Mashu itu mengusap, ar-raqabah itu leher. Ya. Hadisnya ini Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini Madzhab Syafi'i mensunahkannya ternyata. Ya, disunahkan Bapak Ibu ya. Diamalkan nanti ya, setelah telinga selesai tadi jangan lupa ambil air baru lagi untuk leher. An Tolhah dari Tolhah, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, annahu ro'a bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu, mengusap kepalanya, hatta balaghul qadhal ya, sampai mengenai bagian apa ini, leher belakang qadhal, wa ma yalihi min muqaddamil unuq, dan leher bagian depan ya. Jadi kalau udah selesai tadi mengusap kepala itu, Rasulullah itu juga mengusap bagian leher belakang sampai ke depan. Muqaddamil unuq tuh ini bagian depan. Kalau al-qadhal itu bagian leher yang belakang. Berapa kali? Ya tetap sunahnya 3 kali. Tetap disunahkan 3 kali ya. Baik, ya. Iya betul, sebelum kaki. Sebelum kaki itu diusap leher kita 3 kali. Supaya nanti Pak, Bu, di akhirat, di padang mahsyar kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya. Wajah kita bercahaya, leher kita bercahaya, tangan kita, kaki kita bercahaya semuanya ya. Insya Allah, amin. Dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi hukumnya sunnah ya. Wudhu kita itu sudah sah Pak, karena rukunnya sudah terpenuhi Pak sehari-hari kita itu. Niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, dan tertib itu kan hanya 6 kan penentu sahnya wudhu kita. Adapun selain itu seperti tadi mengusap telinga dan mengusap leher, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti pelengkap pahala, semakin bertambah pahala wudhu kita gitu ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Siapa di sini yang mengamalkan mengusap leher selama ini? Ada? Belum juga? Belum, baru dapetin hari ini juga. Alhamdulillah ya. Berarti Pak, ingat Pak, setiap ilmu yang Anda dapatkan itu pemberian dari Allah Pak. Allah yang menghendaki Anda hari ini dapat pelajaran tentang mengusap telinga dan mengusap leher. Berarti Allah menghendaki Anda dapat pahala tambahan. Iya Pak, harus diyakini begitu. Karena nggak semua orang tahu kan ilmu ini. Semua ilmu itu dari Allah. Berarti kalau sehari ini saya tahu ilmu ini, Allah itu sedang memberikan ilmunya kepada saya. Begitu Pak caranya ya. Alhamdulillah. Baik, terakhir bagian dari terapi. Iya, untuk ini kan supaya mungkin aliran darah kita itu supaya lancar barangkali ya. Iya, diusap-usap lehernya insyaallah. Baik, terakhir Bapak Ibu ya. Setelah ini kita tanya jawab saja. Kenapa tadi saya sampaikan tentang sunnah-sunnah wudhu? Padahal wudhu kita itu ya sebetulnya
sudah sah lah ya. Cuma tadi kan tambahan kesunahan supaya sempurna. Karena ada hadis ini Pak Bu. Orang yang berwudunya secara sempurna itu seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan derajatnya itu naik. Pahalanya naik berarti derajatnya naik. Ini hadisnya Pak. Hadis Sahih Muslim. Ya, kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah, silakan. Radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'das shalah. Ya, saya bacakan terjemahnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat waktu itu ya, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Sahabat yang mendengar waktu itu berkata, bala ya Rasulullah, iya, mau ya Rasulullah, mau. Apa itu ya? Amalan kalau kita amalkan, Allah ampuni dosa-dosa kami dan Allah mengangkat derajat kami gitu. Apa itu? Nabi bersabda, ada tiga amalan. Pertama, isbagul wudu alal makarih. Ini Pak Bu yang agak sulit. Menyempurnakan wudu, tulis dalam kurung rukun plus sunnah-sunnahnya. Iya, itu namanya sempurna. Iya, semuanya berarti. Yang rukun-rukun dilaksanakan, termasuk sunnah-sunnah wudu apa saja ya yang belum saya ketahui, itu pelajari lagi Pak Bu. Dibuka lagi pelajarannya sunnah-sunnah wudu. Ternyata tidak hanya mengusap telinga, tidak hanya mengusap leher, ada sunnah-sunnah yang lain. Itulah namanya isbagul wudu. Alal makarih, meskipun dalam keadaan karih itu entah itu dingin atau sedang sakit Pak. Biasanya orang kalau kedinginan subuh-subuh gitu ya, alah satset wae lah gitu. Wudunya singkat-singkat saja lah gitu Pak ya Bu ya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting sah gitu kan rukunnya. Tapi Pak Bu, kalau pengen dapat derajat yang tinggi, dosa-dosanya sempurna habis gitu ya, kalau bisa wudunya tetap lengkap. Tidak hanya rukunnya, tapi sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Itu namanya maknanya isbagul wudu alal makari. Apalagi kalau lagi sakit Pak Bu. Kita kalau lagi sakit, apalagi itu ya pengennya cepet ya Pak ya kalau wudu lagi sakit misalnya. Padahal kalau bisa tetap seperti biasa, sempurna, sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Itu yang pertama ya, wudunya sempurna. Dalam kurung apa tadi? Ya rukun-rukunnya terpenuhi, terus sunnah-sunnahnya juga terpenuhi. Itu namanya isbagul wudu. Isbag itu menyempurnakan. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak jalan menuju ke masjid. Ini Bapak Ibu nih yang rajin ke masjid. Amin. Termasuk Anda Bapak Ibu ya. Anda dari rumah ke sini jalan kaki, naik motor, naik mobil, pokoknya kalau setiap sholat 5 waktu ke masjid, ingat-ingat hadis ini Pak Bu. Ya Allah, capek jalan ke masjid ya Allah. Aduh, males ya Allah capek ya Allah, berat, apalagi subuh ya Pak Bu ya, atau apalagi mungkin duhur asar panasnya. Nah ingat hadis ini Pak Bu, setiap kita ke masjid itu dihapus dosa-dosanya, hilang Pak dosa-dosa Anda yang dulu-dulu itu dihapus oleh Allah dan derajat kita diangkat. Ya, makanya Pak, biar semangat ke masjid itu ingat-ingat hadis seperti ini. Iya, ya. Satu lagi apa? Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat.
Ini kalau ini mungkin bisanya kita maghrib ke isya bisanya ya. Iya. Dari habis sholat maghrib nggak pulang, habis maghrib nggak pulang, tuh tetap duduk di sini nunggu sholat isya. Nah itu juga termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Itu kalau dari isya nunggu subuh, waduh, harus tidur di sini ya. Ya setidaknya tadi lah maghrib nunggu isya atau zuhur nunggu asar atau asar nunggu maghrib misalnya gitu ya. Ya semampunya lah intinya ya. Alhamdulillah.